Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Hobi Jalan-Jalan. Oke teman-teman, hari ini saya sedang perjalanan menuju ke Curug Cijalu. Curug Cijalu ini ada di Kabupaten Subang ya teman-teman. Sebenarnya ini perbatasan antara Subang dan juga Purwakarta. Lebih tepatnya di Desa Cipancar atau Serang Panjang. Nah, masuknya ke Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Subang. Nah, ini kalau dari Jakarta lumayan jauh ya, sekitar 100 hampir 130 km ya. Kebetulan saya berangkat dari Bekasi teman-teman. Kita perjalanan sekitar 3 jam naik motor ya. Saya lebih suka naik motor nih kalau jalan-jalan karena bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Nah, jalan menuju ke Curug Cijalu sendiri, di sini banyak sekali view atau pemandangan yang indah-indah ya teman-teman, karena di sini kita akan melewati kebun teh ya seperti ini. Ini sudah dekat ke Curug Cijalu, sekitar setengah jam lagi kita melewati view yang cakep-cakep, indah-indah ya teman-teman, dan airnya bening sekali ya teman-teman. Makanya setiap ada pemandangan yang indah saya berhenti dulu teman-teman untuk mengabadikan dengan kamera ya teman-teman. Nah, ini terlihat warga lokal sedang akan mengangkut kayu ya teman-teman. Ini hasil kayu dari hutan ya teman-teman. Jadi kayu ini infonya digunakan untuk pengganti kaso ya teman-teman, atau atap ya. Jadi sebelum dikasih bangunan itu, sebelum dikasih atap itu kan ada kayunya ya. Biasanya sih pakai bambu atau kayu yang sudah dibelah-belah persegi 4, tapi kalau ini kayu masih bulat ya teman-teman. Biasanya sih untuk saung-saung atau gubuk-gubuk, dan terkenal kayu ini memang sangat kuat ya teman-teman, walaupun tidak lurus seperti penggaris, tapi memang kualitasnya bagus ya teman-teman, awet. Cuacanya sangat sahdu ya teman-teman, tidak panas dan tidak hujan, jadi agak berawan. Nah, saya sudah memasuki lokasi Curug Cijalu ya. Jadi di sini ada 2 lokasi ya teman-teman. Sebelum sampai ke curug utama, kita akan melewati sebuah curug kecil, ini disebutnya Curug Putri ya teman-teman. Jadi untuk tiket masuk ke lokasi Curug Cijalu ini dikenakan tarif atau harga tiket masuk itu 17.500 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Nah, kalau teman-teman membawa kendaraan ya, motor ataupun mobil, parkirnya tidak jauh ya teman-teman. Maksudnya dari tempat parkir kita jalan ke lokasi curugnya tidak begitu jauh, dan lokasinya juga treknya tidak terlalu menanjak seperti umumnya di curug-curug lain ya. Biasanya kalau dari tempat parkir motor atau parkir mobil itu jalannya lumayan menanjak, naik turun. Kalau ini enggak ya teman-teman, jadi ya agak menanjak tapi biasa aja ya, enggak curam gitu, dan jalannya sudah enak. Memang hanya batu-batu disusun seperti itu ya teman-teman, tapi masih enak lah untuk dilalui, nggak begitu menguras tenaga ya teman-teman, karena tidak melalui tanjakan yang curam atau turunan yang curam juga. Jadi sini treknya seperti ini ya teman-teman, tidak begitu nanjak, masih enak lah. Itu jalan sekitar 10-15 menit. Nah, kebetulan ini hari libur, jadi
pengunjung lumayan banyak ya teman-teman, udah mulai ramai karena ini udah mulai siang, udah jam 11-an ya, jam 11 siang. Jadi teman-teman, Curug Cijaluk ini masih dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan hutan-hutan ya teman-teman. Jadi suasana di sini masih sangat sejuk udaranya ya teman-teman. Dan nggak jauh dari lokasi curug, di sini ada spot untuk mendirikan tenda ya teman-teman. Jadi apabila pengunjung ingin berkemah, ingin mendirikan tenda di sini, bisa menyewa karena di pengelola wisata Curug Cijaluk ini menyediakan tenda yang disewakan dengan harga yang bervariasi ya teman-teman, tergantung kebutuhan dan tergantung kapasitasnya ya teman-teman. Jadi ada yang kapasitas untuk 1 orang, 2 orang, sampai beberapa orang. Tapi kalau yang mungkin teman-teman punya tenda sendiri, bisa membawa kalau misalkan pengen mendirikan tenda di sini dan sudah ada spotnya atau lokasi sendiri untuk mendirikan tenda di sini ya teman-teman. Airnya bening banget ya teman-teman. Ini terlihat batu-batu besar ya. Nah, ini kita semakin dekat dengan Curug Cijaluknya ya teman-teman. Di sana terlihat lumayan ramai ya teman-teman karena ini hari libur. Jadi biasanya pengunjung lumayan banyak ya teman-teman. Ya, curugnya terlihat lumayan tinggi ya, sekitar 40 meter ya, sekitar kurang lebihnya segitu ya, 40 meter. Nah, di bawahnya itu ada seperti kolam ya teman-teman. Jadi di lokasi jatuhnya air, itu di bawah terbentuk seperti kolam yang biasa digunakan untuk mandi atau ya pada berenang, berendam di situ ya. Jadi para pengunjung biasanya, terutama anak-anak ataupun remaja, dan ya semua pengunjung boleh ya di sini, bebas. Jadi tidak terlalu dalam airnya, tapi bening banget teman-teman, airnya jernih sekali dan dingin tentunya ya. Ini paling sekitar 40-50 cm ya, tidak dalam. Jadi kalau misalkan anak-anak mau nyebur juga sepertinya aman ya, karena tidak dalam airnya, tapi jernih sekali ya teman-teman. Airnya bening banget guys, ini guys, bening banget. Nah, saya dulu pernah kesini ya teman-teman, sekitar mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu, karena dulu ketika saya masih muda ya teman-teman, pernah kesini bareng teman-teman juga. Tapi ngelihat kondisi saat ini masih tidak jauh berbeda ya teman-teman, masih sama seperti yang dulu. Airnya tetap bening, pengunjungnya juga tetap ramai, tidak banyak perubahan ya teman-teman. Ya, kita ngelihat air terjunnya semakin dekat tuh semakin indah ya teman-teman. Airnya bening banget. Ya, lokasi yang lumayan recommended ya untuk teman-teman bisa bersantai menikmati hari libur di sini, di tempat yang tenang dan sejuk ya teman-teman. Ya, bisa kita saksikan di sekitaran lokasi ya, karena di kanan kiri
Ini diapit oleh pegunungan menghijau ya teman-teman, sangat indah dan sejuk sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendirikan tenda di sini, wah enak banget tempatnya, mau ngecamp, mau nginep di sini, enak sekali tempatnya teman-teman. Sumber airnya dekat dan juga lokasinya sudah disiapkan ya untuk yang mungkin ingin mendirikan tenda di sini. Di sebelah sana terlihat ada beberapa tenda ya, mungkin mereka sudah nginep dari kemarin atau mungkin baru mendirikan tenda hari ini ya. Yang jelas biasanya kalau hari libur selalu ada yang mendirikan tenda di sini. Dan teman-teman mungkin mau di hari yang lain, di sini juga terbuka 7 hari ya, jadi full, nggak pernah tutup, bahkan 24 jam buka terus nih teman-teman, infonya seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin sedikit info tambahan untuk teman-teman yang mau mendirikan tenda di sini. Infonya dikenakan tarif biaya sewa tempat ya teman-teman, sekitar Rp10.000 per harinya ya. Jadi kalau teman-teman mau nginep di sini ya, nanti ada tarifnya untuk mendirikan tenda. Walaupun itu tenda bawa sendiri, tetap ada sewa tempatnya ya teman-teman. Wow, terlihat indah sekali ya teman-teman, air terjun dilihat dari jarak dekat seperti ini. Masya Allah, indah banget ya teman-teman. Sepertinya kalau udah di tempat seperti ini, wah, betah untuk berlama-lama ya teman-teman. Suasananya sejuk, pemandangannya indah, rasanya ingin berlama-lama kalau di tempat seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.